Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Agustina Sartika Sekaristi Manik, SPI MSI, selaku dosen pembimbing dari kelompok B10 Seladi Barat. Di mata kuliah masyarakat cerdas ini, mahasiswa turun langsung ke beberapa daerah-daerah sekitaran Kijang, Senggarang, dan Tanjung Pinang untuk melakukan riset, serta mencari permasalahan-permasalahan apa yang ada di daerah tersebut dan bagaimana solusinya. Mahasiswa di sini dituntut untuk menggunakan EDP atau Engineering Design Process. EDP atau Engineering Design Process ini itu adalah pendekatan sistematis yang digunakan oleh beberapa ilmuwan untuk merancang solusi yang memenuhi kebutuhan pengguna spesifikasi. Proses EDP ini dimulai dari mengidentifikasi masalah, melakukan riset, membuat ide atau solusi, memilih solusi terbaik, merancang dan membuat prototipe, dan merevisi serta menguji suatu prosesnya. Kelompok B10 Seladi Barat ini beranggotakan pertama, Hilman Yazid Ilhamsyah itu membuat prototipe lampu penerang jalan dengan tenaga panel surya untuk menerangi jalan dengan menggunakan sumber daya sinar matahari. Yang kedua, Rizky Amanullah itu membuat sistem monitoring real time. Alat monitoring keamanan berguna untuk meningkatkan keamanan gudang peralatan bersama milik warga desa Seladi Barat. Yang ketiga ada Widya, membuat web e-learning untuk meningkatkan keahlian pekerja yang ada di Seladi Barat. Yang keempat itu ada Fazri Hasan, membuat alat monitoring cuaca yang cocok untuk pertanian dan perkebunan yang bisa diakses di mana aja melalui web. Dan yang keempat itu ada Eta Seril Siagian, itu membuat tong sampah pintar untuk meningkatkan kebersihan masyarakat dengan cara modern. Dan yang terakhir itu ada Dewa Anggar Wijaya, membuat semacam sistem bank sampah cerdas untuk mendeteksi objek sampah yang akan dibuang dan mengklasifikasikan jenis sampahnya. Dan untuk melihat lebih lanjutnya itu bisa dilihat di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari platform saya sendiri yang udah saya buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya dengan NIM 2301020113. Di sini saya akan membawa web e-learning Kail Cerdas. Nah, observasi yang dilakukan pada tanggal 17 September itu kami datang ke Seladi Darat itu sendiri, di mana kami mencoba mencari masalah-masalah yang ada di sana. Lalu, dari masalah itu pada EDP 1 dan 2, kami melakukan design thinking di EDP 1 sendiri, di mana di tanggal 19 itu untuk memecahkan masalah dari yang udah ditemukan di Seladi Darat itu dan menemukan solusi. Lalu dari solusi itu kami lanjutin di EDP 2 itu sketsa pada tanggal 26 September, di mana dibuat sketsa solusi untuk teknologi yang diusulkan pada EDP 1. Ini ada beberapa yang terlihat sketsa yang udah dibuat. Lalu ini adalah sketching itu. Saya akan membuat web e-learning, di mana di sini yang terlihat itu ada ini yang dipilih untuk sistem web e-learning yang lebih terstruktur. Lalu dari sketsa itu kami melakukan prototype dan user testing. Prototype itu seperti yang terlihat ada seperti ini, dan dilakukan user testing dengan datang langsung ke Seladi Darat itu untuk menjumpai warga desa sana untuk menanyakan apakah web e-learning sendiri berguna atau bermanfaat di sana. Lalu ini adalah desain final yang udah dipilih, di mana sebelumnya belum ada pasar hasil panen, dan setelah user testing ditemukan bahwa untuk ditambahkan suatu chart pasar hasil panen untuk menjual hasil panen di sana. Lalu ini adalah analisis kriteria desain finalnya. Seperti ada beberapa pertanyaan: mudah diciptakan, iya; murah dan gratis, iya; ramah lingkungan, iya karena berbasis web. Lalu juga mudah dioperasikan. Itu setelah berbincang kemarin, ternyata masalah paling utama warga sana itu adalah kurangnya penggunaan smartphone untuk pelatihan. Jadi mereka lebih nyaman untuk pelatihan yang offline. Jadi kalau dari kami sendiri itu mengusulkan untuk sistem hybrid. Lalu ekonomis, jawabannya iya, dan 6 kandungan ilmu atau
mata kuliah itu ya. Nah, kesimpulannya sendiri, yang pertama itu ada pentingnya validasi lapangan atau user testing. Jadi proses user testing membuktikan adanya kesenjangan atau gap yang signifikan antara asumsi awal, hasil observasi dan EDP itu dengan realitas kebutuhan pengguna di sela di darat setelah kami datang kembali. Lalu yang poin kedua itu temuan kunci atau hasil akhir. Asumsi awal kami masalahnya adalah kurang efisiensi dan solusinya adalah e-learning terbukti tidak terlalu tepat. Lalu masalah sebenarnya di lapangan adalah rendahnya literasi digital, preferensi kuat untuk pelatihan offline, dan isu prioritas seperti lahan tidak subur serta ketergantungan pada tengkulak. Lalu yang ketiga itu ada kegagalan solusi, itu keberhasilan proses. Jadi meskipun prototipe e-learning kayak cerdas tidak dicocokkan untuk diterapkan saat ini, proses EDP ini dianggap berhasil. Dan keberhasilannya adalah karena proses ini berhasil menemukan masalah yang sebenarnya dan mencegah pengembangan produk yang tidak akan terpakai oleh masyarakat. Lalu yang keempat ada rekomendasi, jadi solusi digital e-learning ini tidak relevan untuk saat ini, namun di masa depan harus bersifat hybrid dan bisa dikembangkan untuk warga-warga sana. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.